Halo semuanya, apa kabar kalian semua? Kali ini kita akan membawakan lagi sebuah alur cerita terbaru guys ya, karena beberapa pembahasan sebelumnya lagi pada habis chapternya guys ya. Jangan lupa subbreaker, bantu admin menuju 1000 subbreaker ya guys. Oke, tanpa banyak babi bu lagi, kita rangkum ceritanya secara singkat, padat dan jelas ya guys. Oke, di belakang kelas beberapa orang terlihat sedang merundung seorang siswa gemuk. Mereka tega melucuti setiap helai pakaian yang ia pakai. Siswa bertubuh gempal itu dilucuti guys. Bahkan mereka semua memvideokan adegan ketika pria bertubuh gempal itu disuruh sit up. Bayangkan saja jumlah sit upnya sampai 1000-an guys. Gila emang si tukang rundung ini nggak ada hatinya. Dan nama pria tersebut adalah Chamoyul. Chamoyul inilah MC kita kali ini guys ya. Lalu ketika Chamoyul sudah tidak mampu melanjutkan sit upnya, ia didekati oleh seseorang perundung dan membawakannya seember makanan yang sudah nggak karuan bentuknya. Dengan gemetaran dan menangis, Chamoyul yang tidak bisa melawan pun melaksanakan perintah tersebut, perintah dari si perundung untuk memakan makanan tersebut. Kemudian setelahnya ia diinjak-injak oleh mereka berempat. Miris sekali nasib lu bro. Setelah pulang sekolah di rumah, Chamoyul sudah merasa tidak kuat menahan rundungan yang terjadi di sekolah dan ia memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri, mengakhiri hidupnya sendiri. Ia pun menggantung lehernya di seutas kain. Namun naas kainnya putus dan ia pun terjatuh ke lantai. Ada yang berbeda kali ini ketika ia merasakan tubuhnya ini ada jiwa baru yang memasuki tubuhnya. Jiwa seorang petarung MMA yang bernama sama dengannya, yakni Chamoyul. Sekian kemudian menampilkan diri MMA kayak UFC gitu guys ya. MMA itu seni campuran, bela diri seni campuran, sedangkan UFC itu fight club ya guys ya. Oke, diperlihatkan Chamoyul ya, jiwa Chamoyul yang memasuki tubuh itu sedang bertanding di tubuh aslinya. Ia melawan Mahmudov. Boom! Sebuah tinjuan keras meretakkan dagu Chamoyul. Ia kemudian diserbu beberapa tinjuan lagi. Walaupun sempat menahan hampir semua pukulan musuhnya, namun sekali lagi dagunya dihantam dengan keras dan ia pun tumbang guys. Chamoyul ini adalah sang juara dan senior di sebuah gym. Kemudian ditampilkan kembali Chamoyul yang sekarang sudah berbagi tubuh dengan Chamoyul MMA. Ia sedang duduk memperhatikan pelajaran di kelas. Namun yang mengendalikan tubuh yang sekarang ini adalah Chamoyul MMA ya guys ya. Ia merasa terlahir kembali. Ia pun merasakan sedang berbagi ingatan dengan si pemilik tubuh ini sebelumnya. Saat pelajaran usai, ia kemudian dihampiri dua siswa yang sering merundungnya. Lalu, booms! Tanpa basa-basi sekali, langsung main tonjok aja guys. Si baju biru kemudian menyombongkan diri. Kalau mau memukul, maka pukul pelipisnya. Maka musuhnya akan langsung tepar. Namun kawannya menimpali bahwa si Cha belumlah tumbang. Si baju biru yang kesal melihat Cha masih santai dan melamun, kemudian melesatkan sebuah tendangan sekeras mungkin yang ia bisa, agar tidak jadi malu karena nggak mampu menumbangkan Cha. Boom! Sekali lagi si baju biru melesatkan sebuah tinjuan lagi, membuat Cha rebahan di lantai kelas. Dan kedua perundung itu pun kemudian memutuskan untuk pergi ke kantin setelah puas merundung Cha. "Woi, pukul aku lagi," kata Cha, kemudian membuat dua orang itu tersentak kaget. Bisa-bisanya Cha berani berkata begitu kepada mereka berdua. Cha kemudian memasang kuda-kuda lalu, booms! Sebuah pukulan si baju biru kembali menghujam bagian pipinya. Bukannya merasakan kengerian, Cha kemudian tertawa keras mengejek sekaligus senang. Lalu, boom! Si baju biru kemudian terbang jauh dengan sekali pukulan Cha. Cha kemudian melihat layar log di depannya yang memunculkan beberapa skill yang dimiliki oleh tubuhnya. Ia menjadi sangat senang begitu melihat ketahanannya atau durability-nya berrank SSS Triple S. Ia yang kalah sebelumnya karena ketahanan yang sangat lemah apalagi di bagian dagunya, jadi ia kalah ketika musuh mendapatkan dagunya kembali ke Cha. Kawan si baju biru kaget melihat rekannya diterbangkan jauh hanya dengan satu pukulan biasa. Ia kemudian berkeringat dingin dan merasa terintimidasi oleh hawa mengerikan Cha. Lah kau perundung jadi kalah mental begini. Cha kemudian mendekati si kawan itu sambil berujar, "Kalau kau suka makanan keras, maka mulai saat ini kau akan sulit memakannya lagi. Apalagi beberapa gigimu akan lepas," katanya kemudian. Si kawan yang merasa terbojok dan terhina dan memang hina sih guys ya, kemudian melesatkan sebuah pukulan keras, namun Cha dengan mudah menghindarinya lalu mencengkram erat keras si baju kawan itu. Dan ting, misi untuk mengumpulkan 30 gigi dari para Eljin atau pembuli pun muncul. Ia akan mendapat 20 poin jika sudah menyelesaikan misinya. Boom! Gigi lepas dan mulut si kawan langsung ompong dengan penuh percikan cairan merah.
Scan kemudian memperlihatkan lagi kondisi Cha, si atlet MMA yang kalah bertanding dan mengalami kelumpuhan akibat syaraf servikal atau saraf tulang belakangnya di bagian leher dinyatakan bermasalah ketika menerima pukulan telak di arah dagunya. Ia sedang dirawat di rumah sakit, kemudian seseorang yang menjadi manajernya memegangi kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Ini akibat kau tidak mendengarkanku," sambil menunjukkan cuplikan video berisi konten si manajer yang melakukan konferensi pers di depan beberapa media. Ia mengatakan di video tersebut bahwa Cha Mo-yul akan pensiun dari MMA dan memasang ekspresi bersedih. Ia berjanji akan mengurus Cha Mo-yul selama sisa hidupnya, akan tetapi kenyataannya di baliknya tidak seperti omongan si manajer itu. Selama ini manajer tak peduli terhadap nasib para petarungnya asalkan dapat duit atau cuan, ya seperti menjadi iblis guys. Lalu si manajer menyuruh beberapa junior Cha Mo-yul untuk masuk ke ruangan dan bergumam, "Inilah senior kalian yang tak mau mendengarkanku, dan inilah kenapa kalian harus mendengarkanku baik-baik," katanya sambil menyeringai kegirangan. Oke, sedikit sebelum lanjut, kayaknya si Cha ini memang petarungnya si manajer ini, tapi karena sesuatu alasan ia membangkang dan memilih melawan si manajer. Ia kemudian bertarung dengan petarung pilihan si manajer, dan si manajer itu tahu kelemahan Cha ini di dagunya, jadi ia memberitahukan itu kepada petarungnya, lalu kalahlah si Cha ini. Ini belum tentu pasti ya guys ya, karena di cerita ini belum disampaikan bagaimana sebenarnya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian setelah mengolok-olok Cha, manajer berserta para petarungnya itu pergi meninggalkan Cha seorang diri di rumah sakit itu. Kembali ke sekolah, di sana Cha gempal terduduk dan termenung. Ia masih belum yakin akan dirinya ini. Ia merasa bingung apakah ini semua adalah ilusi setelah kematiannya atau bagaimana. Tapi rasanya seperti nyata, pikir Cha di dalam hati. Namun ia tak peduli, sekali lagi ia ingin menggapai mimpinya, yakni meraih juara. Lalu seseorang dengan cukuran batok kelapa masuk ke kelasnya dengan belagunya mengatakan, "Di mana si bangsa itu?" Si kawan batok kelapa ini kemudian marah bertanya kepada si Cha apakah dirinya yang mengajar dua temannya sebelumnya. Dan Cha menjawab datar, "Ya," katanya. Lalu bang! Dua pukulan terarah tanpa segan langsung dilesarkan oleh Cha yang kemudian membuat si koplak ini lari terbirit-birit meminta ampun. Giginya yang rontok tertinggal dan Cha kemudian memungutinya untuk menyelesaikan misi sebelumnya. Saat Cha terduduk, seorang wanita mendekat lalu berkata, "Kau jago berkelahi juga ya?" katanya yang tak ditanggapi oleh Cha. Dan di markas para berandalan Iljin sekolah, beberapa Iljin sudah berkumpul. Mereka sedang membicarakan tentang Cha Mo-yul yang telah mengalahkan 3 orang dari geng itu. Seseorang mengira Cha sudah belajar boxing. Mendengar hal itu, seseorang yang kemungkinan adalah ketua gangsternya ya, tertawa sambil membuang rokoknya. Ia berujar meskipun ia belajar dari 1 atau 2 jurus, kalau tertangkap olehku maka ia akan mati, katanya sambil sok keren. Ia kemudian mengajak rekan-rekannya untuk mencari Cha. Di tempat si Cha, ia masih dicecar beberapa pertanyaan oleh si wanita itu. Ia kemudian menyuruh si wanita itu untuk tidak mengikutinya karena dia risih. Si wanita memang gila guys. Ia mengikuti Cha sampai ke toilet cowok. Si cewek itu seakan gak peduli dimanapun tempatnya asalkan ia mendapatkan informasi tentang Cha, maka cukup baginya, dan mengajaknya untuk ikut nimbrung di channelnya YouTube. Lalu ketika Cha keluar dari toilet, bahunya bersenggolan dengan si kawan songong itu. Si kawan kemudian menyeringai sambil berujar, "Hei babi!" Boom! Tendangan melesat mengenai Cha dan membuatnya tersungkur masuk ke dalam toilet kembali. Si cewek itu atau si wanita itu kembali membentak, "Hei, kenapa tiba-tiba kau menendang anak itu?" katanya memekik. Namun si kawan itu tak menghiraukan. Ia kemudian mendorong cewek itu lalu berjalan santai menuju Cha. Si kawan mendekat dan kemudian memperlihatkan video saat Cha dirundung melepaskan pakaian sambil sit up itu ya guys ya. Lalu tanpa basa-basi Cha menghempaskan HP milik si kawan itu dan boom, sebuah lesatan pukulan keras menekan pipi si kawan dengan telak. Si kawan kemudian terduduk dengan memar di pipinya. Dan Cha kemudian memperlihatkan wajah menekannya, membuat si kawan emosi. Beberapa sapuan di si kawan berhasil dihindari oleh Cha. Lalu boom, jab terukur Cha mengenai target lagi, membuat si kawan sampai oleng begitu. Dan ketika si kawan mencengkeram kerah baju Cha, si kawan menyeringai, "Dapat kau." Teknik judo yang ia milikinya sekarang bisa dilakukan. Ia bermaksud untuk membanting Cha dan boom, sapuan tangan ke arah dagu lebih cepat dilakukan oleh Cha, membuat si kawan mendongak dan memuncratkan cairan merah kembali. Boom, sekali lagi tinjuan Cha melesat ke arah pipi si kawan, membuat giginya berterbangan.
Dan boom, satu gigi copot lagi guys. Si kawan tanpa sempat mendarahkan pukulan malah turu guys, turu. Dengan ini Cha sudah berhasil mengumpulkan 30 gigi dari para perundung. Ia pun tertawa kesenangan akan mendapatkan poin. Di malam harinya di rumah Cha, kemudian Cha memikirkan skill apa yang akan dinaikkan levelnya terlebih dahulu setelah mendapatkan 20 poin. Ia pun kemudian memutuskan untuk meningkatkan skill Jiu-Jitsu. Dan setelah mengkliknya, pengetahuan tentang Jiu-Jitsu itu kemudian memasuki kepalanya begitu saja. Setelah ia kemudian bertekad untuk menguruskan badannya terlebih dahulu, karena bobotnya terlalu berat untuk bergerak lebih gesit dan gesit lagi. Ia lalu melakukan olah tubuh dengan berlari. Sementara di tempat para Iljin, beberapa rekan si perundung bersepakat untuk membalas kejadian ini. Sementara Cha terus melanjutkan latihannya untuk menguruskan badan. Ya, si cewek itu menemaninya dan bermaksud mengajak Cha untuk masuk ke YouTube-nya. Ia sudah memiliki sekitar 700.000 subbreaker. Wah, mimin kapan ya guys ya. Si cewek kemudian membahas tentang sebuah program pelatihan pertarungan yang diadakan oleh grup Heki. Pemenang akan mendapatkan 200 juta won dan berkesempatan untuk bergabung dengan grup game Heki. Cha Mo-il kemudian melihat poster di HP si cewek itu, lalu ia melihat bahwa yang mengadakan event ini adalah manajernya dahulu. Ia kemudian berniat mengikuti pelatihan itu bukan untuk mendapatkan uangnya, lebih kepada balas dendam. Nama manajer itu adalah Jang Yong-gil guys. Sementara memeriksa poster itu, saat si cewek mengambil HP-nya lagi, ia kemudian melihat ada video yang diupload mengenai pertarungan di toilet itu guys. Namun hal itu diedit dan diberikan narasi yang memojokkan Cha. Nama cewek itu adalah Yeonmin. Cha kemudian meminta bantuan Yeonmin untuk bisa menggunakan channelnya sebagai klarifikasi tentang pertarungan di video itu. Yeonmin kemudian setuju yang meminjamkan channelnya dan mulailah Cha berbicara di channel YouTube milik Yeonmin. Cha kemudian memperkenalkan diri lalu menjelaskan maksud dan tujuannya di channel tersebut. Cha bukannya menyesali atau meminta maaf, tetapi ia malah mengatakan akan membunuh si perundung itu. Dia juga mengatakan si perundung itu cupu. Di tempat para berandalan atau Iljin Jo-sung, si perundung kemudian emosi melihat dan mendengar video di channel Yongmin itu. Cha dan Yeonmin yang sudah bersiap kemudian mendatangi markas Jo-sung. Cha kemudian menyapa Jo-sung bersama rekan-rekannya. Cha kemudian memberikan pilihan, mau dihajar supaya mau bertarung atau bertarung tapi ku hajar, katanya santai. Kejadian ini disiarkan live oleh Yeonmin. Beberapa orang yang menonton ingin melaporkan hal ini ke polisi dan Cha menanggapinya santai. Ia malah menyuruh si komentator itu untuk melaporkannya saja. Ia santai dengan hal itu. Hei Johnson, jangan kabur ya atau aku akan mengejarmu dan menghabisimu. Oh, mungkin kau mau kabur untuk bisa mengaduki ibumu ya, katanya mengejek. Mendengar itu Jo-sung langsung geram dan emosi. Ia yang sudah dilalap api emosi maju dan akan bertarung melawan Cha. Dan hal tersebut membuat Cha sangat senang. Ia kemudian memberikan Jo-sung sarung tinju, namun Jo-sung membuangnya begitu saja. Mendengar Jo-sung yang mengatakan langsung saja, Cha kemudian merangsek maju dan boom, sebuah pukulan pertama mengenai rahang Jo-sung. Beberapa pukulan kemudian dilesatkan oleh Cha membuat tubuh Jo-sung terdorong ke belakang dan sekali lagi boom, Jo-sung terlempar beberapa meter ke belakang. Kemudian Pak Polisi benar-benar datang ke sana dan memberhentikan pertarungan itu. Dengan muka yang berdarah-darah dan mulut yang peyot, si Jo-sung ini dengan licik kemudian menyuruh Pak Pol untuk menangkap Cha atas tindakan perundungan terhadapnya. Lah gimana licik amat bos. Pak Polisi yang mendekat kemudian tanpa diduga ternyata malah memborgol dirinya, memborgol si Jo-sung atas tindakan pembulian dan konten pornografi. Sebagai buktinya, Cha kemudian memperlihatkan video di HP tentang Cha yang tidak memakai baju dan sedang dirundung oleh Jo-sung. Para viewer yang memojokkan Cha sebelumnya sekarang baru menyadari bahwa Jo-sung lah yang sebenarnya si perundung itu. Mereka kemudian langsung ngefans sama Cha dan berakhir mendukung Cha. Kemudian video live stream itu menjadi viral sampai ditonton oleh Pak Jang-gil. Ia kemudian membahas tentang Cha bersama dengan wakilnya. Si wakil memang mengapresiasi kemampuan Cha, namun Cha masih tergolong di bawah umur, membuatnya tidak bisa merekrutnya. Pak Jang kemudian menimpali sejak kapan grupnya itu memikirkan hal seperti itu. Ia tidak peduli terhadap hal-hal yang bersih, terhadap batasan ia tidak peduli juga. Ia tidak peduli terhadap apapun kecuali cuan dan kemampuan Cha yang dianggapnya bisa mendatangkan keuntungan tersendiri bagi dia dan grupnya. Cerita kali ini diawali dengan menampilkan para reporter bela diri sudah berkumpul akan menyaksikan event sebelumnya ya guys ya, yang akan diselenggarakan oleh Pak Jang, yakni event pelatihan pertarungan atau RFC. Kang Hai dan Hankis, dua orang reporter berbincang tentang pertandingan dan atlet senam bela diri yang mendaftarkan diri di RFC
Kali ini adalah kelas berat ada Chang Chunmi, kelas ringan ada Bach Krasin, kelas menengah ada Chai Won-gi. Mereka atlet yang bertalenta, kata Kang Hai. Syarat penerimaan kali ini adalah 3 pukulan yang mengenai para petarung RFC. Menurut kedua reporter itu, syarat ini terlalu berlebihan, bahkan untuk menyarankan 1 pukulan saja sudah sangat susah bagi seorang pemula. Lalu mereka membahas tentang Cha Moyul yang belakangan ini menjadi kasus viral. Menurut Kang Hai, kemampuan milik Cha Moyul ini agak dilebih-lebihkan. Kemudian mata Kang Hai menelisik mencari Cha Moyul. Diperlihatkan Cha Moyul sedang melakukan stretching sebelum memulai pertandingan. Ia kini tampak memiliki tubuh lebih proporsional dibandingkan sebelumnya. Ia juga masih ditemani Yeonmi. Yeonmi kemudian mencari tempat duduk dan meminta izin duduk di dekat pada Han-ki dan Kang Hai. Han-ki pun kemudian antusias ketika melihat Yeonmi duduk di dekatnya. Han-ki tahu bahwa Yeonmi adalah seorang YouTuber yang lagi naik daun. Ia pun kemudian memberitahukan hal itu kepada Kang Hai yang sepertinya tidak mengetahui hal tersebut. Mereka kemudian melihat pertarungan baru akan dimulai. Kali ini petarung yang masuk tubuh banyak tato dan muka yang seram. Yeonmi kemudian berujar bahwa ia tidak senang melihat orang itu. Kang Hai kemudian menimpali bahwa ya biasa saja karena memang petarung itu adalah ketua gangster yang juga lagi naik daun. Ia bahkan tak segan merundung beberapa orang dengan dalih edukasi. Kemudian diperlihatkan bahwa Choi Seok-do kalah melawan Chae Won-ki. Choi adalah ketua gangster itu guys ya. Ia kalah melawan salah satu daftar RFC dari 3 yang terdaftar dalam pelatihan pertarungan kali ini. Choi ini mampu bertahan sampai di ronde kedua saja guys ya. Dan Pajang kemudian dengan mikrofon yang memaparkan tidak masalah tentang latar belakang apa yang dimiliki oleh petarung. Karena jalan RFC adalah jalan yang tepat untuk berada di jalan kebenaran. Lalu Pajang kemudian mengumumkan bahwa Choi sudah memenuhi syarat dan boleh bergabung di gym Pajang. Walau kalah, Pajang berdalih bahwa semangat juang Choi patut diapresiasi, padahal menurut Kang Hai, ini tuh cuma akal-akalan Pajang. Ia tetap akan memilih petarung yang disukainya saja, dan kalau bisa, yang suka nurut sama dia. Apalagi si Choi ini adalah gangster yang menurut Pajang pasti punya banyak keuntungan jika punya bawahan seorang ketua gangster. Penantang selanjutnya kemudian dipanggil menuju ke ring, dan penantang selanjutnya adalah Cha Moyul MC kita guys ya. Cha Moyul pun kemudian berjalan ke arah oktagon atau ring pertarungan. Sebelum pertarungan dimulai, flashback dulu kita guys, dimana Cha diperlihatkan makan bareng sama ayahnya. Di sana mereka saling bercerita kejadian belakangan ini dan saling jujur satu sama lain. Begini memang scan cuman dikit tapi aslinya keren guys. Coba kalian dengarkan baik-baik. Sumpah kata-katanya penuh dengan isi hati yang tak bisa diucapkan oleh mulut biasanya. Cha membuka percakapan lagi dari tengah waktu makan. Ayo, sapa Cha pelan dan lembut. Ada apa? Kenapa kau makan banyak tidak seperti biasanya? Ada hal yang ingin kutanyakan. Apa itu? Tanya ayahnya penasaran. Aku mau menjadi atlet MMA, kata Cha mantap. Ayah tidak punya banyak uang. Apa maksudmu MMA itu semacam video game? Tanya sang ayah. Tidak ayah, aku tidak bicara soal game. Yang kumaksud adalah aku ingin menjadi atlet tinju beneran, katanya kemudian menegaskan pertanyaannya atau pernyataannya. Apa? Ayahnya kaget mendengarkan itu. Nak, ada masalah apa kau tidak pernah berkelahi sebelum-sebelumnya setahu ayah? Tiba-tiba ingin jadi... Tidak ayah, aku ingin membanggakan ayah, karena itulah sekarang aku memberitahukan ayah dan kurasa ayah perlu tahu itu. Dengan muka berlinang air mata, ayahnya kemudian berujar, jika kau sudah menemukan apa yang kau inginkan, lakukan, maka tidak masalah. Tentu saja jika kau terluka, ayah akan sedih melihatnya. Tetapi ayah tahu kau sudah dewasa dan kau sudah meneguhkan pilihanmu. Apalagi keputusan ini ayah pikir sudah kau pikirkan matang-matang. Berusahalah. Ayah akan terus dan selalu percaya dengan anaknya, kata sang ayah kemudian sambil menepuk pundak Cha. Terima kasih ayah. Aku akan menjadi anak yang membanggakan, kata Cha kemudian mantap. Tidak semua dari kita mampu mengungkapkan apa yang ingin kita lakukan, begitu juga tidak semua ayah mampu bereaksi jujur dan mendukung pilihan sang anak. Mimin tersentuh di scan ini, makanya nggak Mimin skip scannya walaupun scannya teramat sangat sedikit. Oke, kembali ke oktagon. Cha sudah memasuki ring. Di sana sudah ada pertarung RFC bernama Chai Won-ki. Ia kemudian meremehkan Cha. Hei penantang, aku sudah menunggumu dari tadi, lama sekali kau. Aku sangat takjub dengan video yang kau buat itu, katanya sambil berekspresi merendahkan. Aku akan menghancurkan wajah tampaknya, apalagi jika aku berhasil menang, aku akan mendapat bonus, kata Chai Won-ki di dalam benaknya. Sementara di posisi Cha, ia kemudian mengingat
bahwa Chai Won-ki ini adalah babi penurutnya si Pak Jang. Ia bahkan sempat mengolok-oloknya ketika ia jatuh dalam kelumpuhan itu. Pertandingan pun dimulai. Sebuah pukulan cepat menyasar ke arah Cha dan masih mampu ditepisnya. Sapuan Won-ki hanya mengenai angin belaka dan dengan tanpa ekspresi Cha menghindari semua pukulan Won-ki dengan santainya. Pukulan Won-ki tidak dapat mengenai Cha lagi dan lagi, hanya menjadi sapuan angin belaka. Cha mempermainkan Won-ki dengan menghindari tinjuan yang katanya sang profesional. Sialan. Kenapa tidak kena? Bukankah anak ini amatiran, kata Won-ki di dalam hati. Punggung Cha sudah menyentuh dinding ring. Itu membuat Won-ki kemudian tersenyum dan berkata di dalam hati, "Kena kau amatir? Amatir tetaplah amatir," katanya kemudian di dalam hati. Won-ki melayangkan tinjuan keras ke arah Cha. Anehnya Cha tetap tak bergeming seakan dia menunggu tinjuan dan momen itu. Dan boom, sapuan pukulan Cha lebih dulu mengenai telak rahang Won-ki. Ia terkejut bukan main, kok bisa? Begitu juga para penonton yang menontonnya, kebingungan bisa-bisanya seorang amatir meninju telak sang profesional. Setelah kebingungan itu para penonton kemudian bersorak-sorai. Won-ki kemudian tersulut emosinya dan melesatkan tinjuan, dan begitu juga Cha saat mereka akan beradu tinju. Teng. Bel pertandingan pun mengakhiri ronde pertama. Kedua petarung kemudian kembali ke sudut mereka masing-masing. Ting, sebuah pemberitahuan misi terbaru muncul di log Cha. Kalahkan sang profesional, hadiah 100 poin. Ronde kedua kemudian dimulai. Sebuah tinjuan melesat ke arah Cha, namun tinjuan itu adalah tipuan yang dilakukan Won-ki. Won-ki kemudian merangkul kepala Cha lalu meninju perutnya beberapa kali. Di dalam hati Won-ki kemudian merasa sudah menang atas Cha. Ia tidak peduli jika triknya sedikit licik. Saat kesombongannya meluap-luap, boom, sapuan ke arah pinggang dilakukan oleh Cha kemudian membuat Won-ki terdorong menjauh memberi jarak. Won-ki kemudian melakukan pukulan dan kali ini pukulan Won-ki dihindari dengan cermat oleh Cha. Beberapa pukulan jarak jauh dari Cha juga berhasil ditangkis oleh Won-ki. Lalu Won-ki dan Cha sama-sama akan beradu tinjuan. Won-ki lebih cepat, namun Cha berhasil menghindarinya dengan memutar tubuhnya ke arah bawah. Lalu boom, sebuah lesatan pukulan telah menghantam dagu Won-ki dan membuatnya terangkat sedikit. Won-ki kemudian bertahan dengan kedua tangannya menjadi tameng di depan mukanya, sementara beberapa jab terukur dilayangkan oleh Cha. Dan boom, walaupun tinjuan Cha ditangkis itu tetap membuat Won-ki sampai terdorong ke belakang. Para reporter yang menyaksikan sampai melongo. Seorang amatir menghajar atlet pro. Cha dengan gesitnya melakukan pergerakan zigzag dan melancarkan combo beberapa tinjuan. Won-ki yang sudah terpojok kemudian tak memiliki pilihan lain selain mencoba melakukan jab sebagai tipuan dan kemudian melakukan tangkapan pada tubuh bagian bawah Cha. Ia mencoba mendorongnya dan Cha dengan sigap langsung mengunci leher Won-ki. Seakan Cha sudah tahu Won-ki akan melakukan pergerakan ini. Cha memaksimalkan teknik jiu-jitsunya membuat pelatih dan reporter sekali lagi tercengang. Banyak sekali skill Cha. Mereka berdua kemudian bergurat di lantai setelah menjatuhkan si Won-ki. Ring dengan posisi Guillotine choke atau sederhananya kuncian segitiga. Beberapa reporter berhasil mengambil video itu di mana atlet pro dipiting habis sama anak amatiran, anak SMA. Kemudian wasit memberhentikan pertandingan dan si Won-ki pingsan sampai harus ditandu untuk sekedar keluar ring. Ting, misi berhasil mendapatkan 100 poin. Keesokan harinya diperlihatkan Cha sedang berolahraga angkat berat. Cha kemudian didatangi oleh Kang Hye-min, si reporter di pertandingan sebelumnya. Kang Hai kemudian menyatakan ingin berteman dengan Cha. Ia kemudian mengatakan bahwa ia sudah menonton aksi Cha melalui video berkali-kali. Reporter Kang itu sedikit penasaran tentang kejadian terakhir di akhir pertandingan itu. Jadi ia bermaksud bertanya apakah Cha memang sudah menyiapkan trik terakhir itu, yaitu trik kuncian. Cha bukannya menjawab, ia malah mengusir halus sang reporter dengan berujar bahwa ia sedang ada sesi latihan. Tahap selanjutnya dari RFC ini adalah tahap memilih mentor. Jadi mereka bebas memilih satu orang mentor dari dua pilihan yang mana saja boleh, dari yang terkuat sampai yang biasa saja alias sering kalah. Di antaranya ada mentor Han Dae-gun, pemenang RFC kelas menengah dan berat. Yim Jin-so, seorang veteran, kekalahannya lebih banyak daripada kemenangannya. Kemudian diperlihatkan beberapa orang sudah memilih mentor dan Cha yang terakhir. Lalu saat Cha ditanyakan memilih mentor siapa, ia kemudian dengan tegas memilih mentor Yim Jin-so. Orang-orang di sana kaget. Kok bisanya si Cha ini memilih mentor peringkat 15, terlebih angka kemenangannya hanya kecil. Hal itu jelas dilakukan Cha bukan tanpa alasan. Ia hanya ingin membuat semua hal yang direncanakan Pak Jang tidak berjalan dengan semestinya.
Benar saja Pak Jang sedikit merasa kesal akan pilihan yang dilakukan oleh Cha, dan pertandingan antara Cha melawan Wongki kemudian diupload di channel RFC. Namun pada kejadian Wongki ditumbangkan dan dikunci lehernya itu tidak diperlihatkan. Cha kemudian menelepon reporter Kang Hai dan meminta untuk melakukan sesuatu terhadap video rekaman. Kemudian diperlihatkan reporter Kang Hai berserta rekannya juga sedang membicarakan klip video yang tidak menunjukkan adanya pertarungan Cha mengalahkan Wongki. Itu malah lebih banyak memperlihatkan pertarungan si gangster, si ketua gangster itu ya guys ya. Beberapa komentar di YouTube juga mempertanyakan tentang pertarungan antara Cha dengan atlet RFC. Lalu reporter Kang Hai tersenyum karena dirinya sudah mengupload klip yang didapatnya itu. Video yang diuploadnya itu kemudian mendapatkan reaksi besar dan viral. Beberapa komentar pun tersaji menyudutkan pihak RFC dan stasiun TV yang tidak menayangkan klip video itu. Pak Jang yang sudah pusing kembali dibuat pusing ketika melihat video yang viral itu adalah klip yang berusaha disembunyikannya demi kehormatan nama RFC dan nama atletnya. Masa kalah sama anak SMA ya kan? Pak Jang kemudian berpikir keras dan menyuruh untuk sementara tetap diam saja. Jika melakukan sesuatu malah akan menjadi bumerang. Ia takut akan menjadi bumerang. Ia juga menyesali membiarkan beberapa reporter ikut melihat kejadian tersebut. Di sekolah, Cha Moyul kemudian menjadi populer, ia kini dipuji tampan dan sangat kuat. Bahkan ciwi-ciwi yang sebelumnya menjauhinya, kini mendekati bas semut dikasih gula. Hari ini kami akan karaoke, apa kau mau ikut? Tanya seorang siswi. Tidak, aku sibuk latihan, jawab Cha datar. Kalau besok gimana? Aku ada latihan juga, besoknya latihan juga. Ia tak menggubris lagi, lalu si cewek itu pun pergi meninggalkannya. Yeonmi kemudian datang dan bertanya, kenapa Cha sangat dingin? Cha kemudian mengungkapkan bahwa ketika ia dibully dahulu tak ada satupun dari mereka yang peduli. Lalu kenapa dia harus peduli terhadap orang brengsek seperti itu? Lalu Cha kemudian mengatakan, ada yang lebih penting dari itu, aku ingin berbicara denganmu, katanya seketika membuat pipi Yeonmi merona. Kemudian di tempat latihan, mentor Yim Jinso sedang melatih Cha sambil membicarakan Cha Moyul yang MMA itu guys ya. Cha kemudian berujar bahwa ia sempat dilatih oleh Cha MMA itu. Cha kemudian mengungkapkan bahwa Kak Cha Moyul selalu menceritakan dan berterima kasih kepada Jinso. Ia juga menambahkan bahwa ketika semua orang pergi, namun Kak Jinso datang membantunya ketika tak punya tempat tinggal atau biaya rawat, Kak Jinso yang membantunya. Kata-kata Cha kemudian membuat hati Jinso meleot dan ia sampai meneteskan air matanya. Cerita diawali dengan menampilkan beberapa petarung sudah saling berhadapan. Jadi sebelumnya yang lolos ke babak ini ada sekitar 10 orang. Dan 9 orang sudah memilih mentor terkuat yakni Handai. Sedang yang memilih Yin Jinso hanya Cha guys ya. Namun agar seimbang mentor berhak memilih 5 petarung saja. Dan Handai sudah memilih 5 sisanya. 4 mau tak mau harus memilih mentor Jinso. Saat ini para petarung dari kedua mentor akan saling menunjukkan hasil dari pelatihan mereka. Di luar oktagon, Pak Jang berpikir bahwa tim dari Handai ini pertarungnya kuat-kuat. Dan ia sangat yakin bahwa tim itu akan memenangkan pertandingan kali ini. Ia juga merasa bahwa si ketua gangster itu akan menjadi MVP-nya kali ini. Pak Jang kemudian memberikan sepatah dua patah kata motivasi ke semuanya. Ia tetap tampak netral, namun sebenarnya ia memihak tim Handai. Lalu dengan tiba-tiba Cha menuju tengah ring dan mengambil mic yang dipegang oleh salah satu pembawa acara. Ia kemudian bercuap-cuap bahwa untuk menambahkan keseruan pertandingan ini, ia akan menawarkan sesuatu dan meminta Pak Jang memikirkannya. Pak Jang yang kemudian menanggapi hal itu dan mempersilahkan apa yang ingin ditawarkan oleh Cha. Cha kemudian mengawali usulnya dengan memaparkan bahwa rekan timnya masih belum siap jika harus bertanding di oktagon. Dan ia juga tak ingin merusak program sebagus ini. Lalu mengusulkan ide bahwa ia akan melawan semua petarung dari mentor Handai sendirian saja, 1 versus 5. Mendengarkan itu, riuh penonton kemudian memekakan telinga. Sedang bagi Pak Jang, ia merasa kaget sekaligus nyengir. Ia berpikir bahwa ini menarik dan menjadi seru. Ia pasti akan menghasilkan banyak cuan kali ini. Ia pun kemudian menanyakan apakah Cha mampu melakukannya sendirian. Kemudian Pak Jang mengusulkan 3 menit untuk 1 pertandingan. Namun Cha dengan lugas kemudian berujar bahwa ia akan mengalahkan masing-masing dari petarung Handai dengan waktu kurang dari 3 menit. Mendengar pernyataan Cha itu, beberapa petarung terutama si ketua gangster emosi. Ia bahkan mengatai si Cha ini agak nggak ada otaknya. Namun Cha tak peduli, ia hanya peduli terhadap jawaban dari Pak Jang. Pak Jang pun kemudian menyetujui sistem yang diusulkan oleh Cha itu dan riuh penonton kembali bersorak-sorai.
Pertandingan pun kemudian akan dimulai. Cha sudah bersiap di atas ring, sementara dari tim Hyundai, Kyung Chul dipilih sebagai lawan pertama Cha. Kyung Chul ini emosi berat guys ya mendengar dirinya dan timnya diremehkan oleh Cha. Ia pun sangat yakin terhadap daya tahan tubuhnya. Jadi ia akan menerapkan strategi bertahan dan akan menguras stamina Cha lalu menghancurkannya. Kyung Chul adalah mantan atlet maraton. Hyundai kemudian memberikan instruksi agar Kyung Chul mendorong Cha ke pojokan menggunakan teknik clinch dan sikat dengan tinjuan mematikan. Kyung Chul kemudian memasuki ring sedangkan Cha masih santai dan sedang mendongakkan kepalanya melihat log di depannya, di mana ada misi baru yakni memenangkan final match akan mendapatkan 50 poin per orang yang ditumbangkannya. Cha kemudian melihat pertarung dari tim Hyundai dan di atas kepala mereka 50 poin terpatri. Lalu setelah kedua petarung siap, Cha dengan beringas maju merasuk dan boom, rahang Kyung Chul langsung dipukulnya. Pengaman gigi Kyung Chul sampai terlepas. Namun Kyung Chul masih mampu berdiri dan memasang guard. Lalu boom, tinjuan Cha telak mengenai dagu Kyung Chul. Kembali tangan Cha masuk merangsek melalui celah di antara kedua tangan Kyung Chul. Dan boom, sekali lagi Cha melakukan sapuan namun kali ini ke arah perut Chul. Booms, sekali lagi rahang Chul diterpa tinjuan kuat Cha membuatnya langsung terpelanting melantak. Kyung Chul langsung kalah KO dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 30 detik. Ting log di depan Cha kemudian memberitahukan bahwa ia telah menyelesaikan progres 1 dari 50 poin sudah diterimanya. Sekarang giliran Pyo menjadi petarung selanjutnya yang akan menjadi lawan tanding dari Cha. Pyo merupakan tipe petarung gulat. Pyo kemudian berujar, dasar sombong, aku akan menghancurkanmu kali ini, lihat saja. Pyo kemudian memasuki ring dan bersiap. Mereka berdua kemudian mulai pertandingan. Pyo dengan cepat mencoba menangkap tubuh bawah dari Cha, namun Cha dengan gesit menendang kaki Pyo. Pyo kemudian mencoba kembali tekniknya dan berakhir naas ketika satu pukulan Cha langsung membuat rahangnya meleot penyok. Ia pun berakhir tumbang tanpa perlawanan. Pyo kalah dalam waktu 2 detik saja. Aduh, malu-maluin guys. Petarung selanjutnya yang dipilih Hyundai adalah Il-jo, seorang juara dari seni bela diri karate. Hyundai kemudian menyuruh Il-jo untuk menahan Cha dan menguras stamina saja, lalu menumbangkannya akan mudah, katanya kemudian kepada Il-jo. Il-jo kemudian dengan songongnya berkata, aku tidak akan kalah dari bocah sok sepertinya, katanya, dan ia pun kemudian masuk ke dalam ring. Il-jo adalah orang yang bisa menahan tendangan keras dari mentor Hyundai. Begitu pertandingan dimulai, Il-jo kemudian dengan waspada memasang guard di depan mukanya untuk menahan serangan Cha. Lalu dengan muka songongnya ia yakin bahwa Cha akan habis kali ini dan boom, bukannya menarik kepala Cha kemudian melesatkan pukulan keras ke arah pinggang Il-jo, membuat beberapa rusuknya langsung patah. Mendapat pukulan keras itu, Il-jo seketika tumbang begitu saja. Il-jo kalah KO hanya dengan satu pukulan yang dilayangkan oleh Cha. Ia juga harus ditanduk keluar dari ring pertandingan. Kontestan selanjutnya yang dipilih oleh Hyundai adalah Hun, seorang atlet jiu-jitsu. Ia memiliki rekor menang melawan atlet pro dalam kompetisi lokal. Ia pun bersiap di atas ring dan saat pertandingan dimulai, si Hun maju merangsek bermaksud menyerang Cha, namun Cha kemudian melesatkan tendangan keras ke arah kaki Hun. Hun kemudian yang menerima tendangan itu kembali mundur. Lalu Hun dengan tidak terduga mencoba menangkap tubuh bagian bawah Cha menggunakan teknik Imanari Roll, di mana ia berputar saat berada di bawah untuk mengecoh lawannya. Hal itu tampak sempat membuat beberapa orang kaget. Namun Cha cerdik. Ia sudah mengetahui teknik ini, ia pun kemudian menghindari teknik itu dengan mudah. Dan boom, sebuah lesatan tendangan menggunakan lutut dilakukan Cha membuat Hun terdorong mundur. Lalu dengan cepat Cha menduduki tubuh Hun yang masih terbaring di lantai, kemudian memukulinya tanpa ampun. Namun Hun kemudian membalik badannya dan mencoba mengunci kaki dari Cha dan membanting Cha dengan keras. Bocah sombong, beraninya kau menaiki tubuhku, kata Hun kemudian. Lalu Hun melanjutkan tekniknya dengan mengunci tangan dan leher Cha. Itu disebut teknik arm triangle choke. Namun Hun kebingungan kenapa dirinya tak bisa menekan Cha, dan ternyata Cha sudah melakukan grip. Ia menahan kakinya di belakang dengkulnya. Menyerah menggunakan kuncian, Hun kemudian menduduki Cha dan boom, sebuah tinjuan keras menghujam ke arah Cha, namun hanya berhasil mengenai lantai ring. Cha kemudian menarik kepala Hun dan berbalik melakukan kuncian atas lehernya menggunakan satu kakinya. Tidak mau terkena kuncian, Hun kemudian dengan susah payah berdiri, namun kaki Cha tetap terikat di lehernya dengan tangan memegang tangan Hun. Lalu boom, tubuh besar itu kemudian ambruk kekurangan oksigen.
4 kali berturut-turut lawan kalah KO oleh Cha membuat Pajang kemudian ketar-ketir. Yang menyetujui hal itu mengira bahwa tim Handai akan menang, namun perkiranya salah. Cuan memang masuk, namun harga diri dari mentor terkuat besutan gymnya bakalan ternodai. Kemudian lawan terakhir dari Handai datang, ya adalah si ketua gangster itu ya guys ya. Si ketua itu langsung berpikir bahwa Cha pastinya telah lelah dengan show-nya. Ia kemudian menyuruh orang-orang tenang dan menyuruh pula kameramen untuk mengambil gambar yang bagus untuknya. Choi Seok-du kemudian memasuki ring dan begitu juga anggapan para penonton, Cha pasti bakalan kalah kali ini. Ia tanpa kelelahan melawan 4 orang sebelumnya, dan ketika pertandingan dimulai Choi kemudian melayangkan sebuah pukulan keras ke arah Cha. Lalu Choi melanjutkan dengan sapuan lutut juga, namun masih bisa dihindari oleh Cha. Beberapa tinjuan dilayangkan lagi oleh Choi dan Cha masih saja bisa menghindarinya. Lalu ketika Choi akan melakukan tinjuan pamungkasnya, Cha menangkisnya menggunakan telapak tangan. Satu tinjuan lagi melesat ke arah Cha. Di sisa energinya, ia berusaha untuk menghindari itu dan booms, counter pukulan telak mengenai perut Choi. Combo tinjuan dilayangkan oleh Cha namun berhasil ditangkis dengan teknik guard. Boom, tangan Cha melesat di antara lengan Choi membuat tinjuannya merangsek maju dan mampu membuat kepala Choi terdongak sedikit. Boom, tinjuan lanjutan kemudian mengenai pipi Choi lagi. Sapuan tangan Choi ditangkis dengan mudah oleh Cha kali ini. Boom, pipinya terkoyak kembali. Telak lagi 2 pukulan beruntun mengenai pipi Choi. Boom, sapuan tinju keras tepat mengenai bagian perut Choi. Choi yang frustasi kemudian berniat busuk dengan memegangi bahu Cha lalu mengarahkan jarinya ke mata Cha. Namun jari itu dipatahkan sebelum menyentuh mata Cha. Wasit kemudian menengahi dan Cha mendapat penalti poin. Pertandingan dimulai kembali. Cha maju dengan santai, namun Choi malah mundur sampai ke pojokan ring. Kena mental si kawan kayaknya. Choi mencoba menjatuhkan Cha dengan pukulannya, namun ditepis begitu saja oleh Cha. Boom, sekali lagi perutnya terkoyak oleh sarung tangan tinju Cha. Beberapa tinjuan melesat masuk mengenai badan Choi. Menyadari dirinya akan dikalahkan, egonya meninggi lalu merangsek maju membabi buta, namun itulah yang ditunggu oleh Cha. Sebuah lesatan penghabisan langsung menghujam ke muka Choi membuatnya langsung terkapar tak berdaya lagi. Cha kemudian memenangkan kontes itu. Ia adalah legenda baru yang muncul ke permukaan. Sebagai tim yang dikalahkan, Handai kemudian mengatakan beberapa kalimat kepada Cha. Ia mengucapkan selamat kepada Cha. Ia pun menambahkan bahwa Dewi Keberuntungan ada di pihak Cha. Ketika ia melawan mentor Jinso, ia bisa memenangkan semua pertandingannya. Lah, dah kalah masih ngeles saja si bapak. Ia juga mengejek Jinso dengan berujar meskipun tidak memiliki keterampilan yang layak untuk bertarung, mentor Jinso memiliki banyak keberuntungan. Kemudian Cha mendapat giliran berbicara sebagai pemenang kontes ini. Cha kemudian membalas perkataan Handai. Menang melawan 5 orang apakah bisa dilakukan dengan keberuntungan? Entahlah, tapi aku percaya para penonton semua bisa menilainya sendiri. Oh ya Pak Jang, kurasa masih ada waktu yang tersisa. Mungkin Anda akan mengisi dengan iklan sisa waktunya atau post kredit. Aku sangat menghormatimu Pak Jang. Sekarang aku ingin menggunakan waktu yang tersisa ini untuk melakukan pertandingan tambahan dengan mentor Handai, kata Cha, kemudian membuat orang bersorak-sorai kaget. Cha juga mengatakan Handai telah menghina mentornya dan juga beralasan dengan Dewi Keberuntungannya. Saya tidak setuju dengan pendapat itu. Bagaimana, apakah Anda Handai mau bertarung denganku sekali saja? Tanya Cha mencoba memprovokasi Handai. Para penonton yang mendengar itu sontak saja tercengang, dibuatnya tercengang kembali guys. Gak cukup 5 sampai mentornya juga diajak duel. Handai yang tersulut emosinya kemudian meminta pada Pak Jang agar dapat kesempatan untuk menghajar Cha Moyul ini, terlalu sombong. Pak Jang kemudian berpikir dalam benaknya, Cha Moyul ini sungguh sedang mabuk kemenangan. Ini justru menguntungkan baginya. Selain mendapatkan cuan, Handai tak mungkin kalah dari si Cha. Jadi Handai bisa menunjukkan potensi asli atlet RFC alias mencuci tangan dari beberapa komentar buruk tentang grupnya. Pak Jang kemudian tersenyum dan menyetujui 2 ronde masing-masing 3 menitan katanya. Full kontak tubuh diperbolehkan kali ini. Mendengar itu langsung dari Pak Jang, para penonton kemudian bersorak-sorai keras kegirangan. Handai kemudian melepas bajunya dan memakai sarung tangan kemudian berjalan menuju ring. Tatapannya beringas seakan-akan menunjukkan bahwa Cha kali ini akan berakhir tragis dan memalukan. Pertandingan antara Cha versus Handai kemudian bermula. Cetak! Handai mulai dengan tinjuan keras lalu merangsek maju dan menangkap satu kaki dari Cha lalu mendorongnya sampai menabrak dinding pembatas ring.
Cha berusaha menahannya, kemudian Handai mengangkat lagi satu kaki Cha dan boom, Cha dibanting dengan keras ke arah lantai. Boom, sebuah pukulan Handai berhasil ditangkis oleh Cha. Lalu Cha kemudian memasang guard dan boom, sebuah pukulan dilayangkan oleh Handai. Kemudian Handai mencoba melakukan kuncian atas tangan Cha, sedang Cha mencoba melepaskan diri sebelum kuncian itu bisa menghabisinya. Cha mengangkat kaki Handai agar terlepas dari kuncian itu. Kemudian Cha melepaskan tangannya dan menduduki Handai, namun Handai mampu membalikkan tubuhnya sehingga kini Cha yang sudah berada di bawah. Lalu saat Handai mau memukul, Cha menarik leher Handai sehingga tidak ada jarak tersisa untuk membuat tumpuan pukulan. Handai kemudian berbisik di telinga Cha, "Menyerah sajalah bocah," katanya kemudian. Lalu Handai menarik kepalanya dan saat terlepas ia melesatkan sebuah pukulan yang masih bisa dihindari oleh Cha. Pupap! Dua tinjuan keras disarankan oleh Handai ke arah Cha dan Cha hanya bisa bertahan menggunakan tangannya. Dan sebuah sapuan keras menerpa pipi Cha, namun Cha seperti B aja. Dengan tinjuan itu ia bahkan tak berekspresi sehingga membuat Handai emosi. Ia kemudian melesatkan tinjuan pamungkas, namun teng, bel pun berbunyi menandakan ronde 1 sudah usai. Handai sudah merasa di atas angin karena di ronde pertama Cha tidak menunjukkan perlawanan berarti. Hanya saja ia mengaku ketahanan rahang Cha yang boleh-boleh menahan tinjuannya. Teng, ronde kedua pun akhirnya dimulai. Tiga tinjuan beruntun dihindari oleh Cha dengan gesit. Jab selanjutnya juga dihindari lagi oleh Cha, kemudian melancarkan sapuan tinjuan namun juga berhasil dihindari oleh Handai. Lalu ketika Handai melihat celah, ia mencoba menjatuhkan Cha kembali, namun dengan kuat Cha menahan tubuhnya sehingga ia tak bisa dijatuhkan kembali. Kemudian Handai bergerak mundur lagi. Beberapa tinjuan Cha juga berhasil dihindari oleh Handai. Lalu Handai mencoba menjatuhkannya lagi, menjatuhkan Cha ya guys ya. Namun Cha dengan kuat meregangkan kedua kakinya untuk menambah beban pada kaki. Dan boom, sebuah tinjuan mengempaskan Handai setelah terpojok di sudut rincang, kemudian menghujani Handai beberapa pukulan keras. Belakang lutut Handai ditendang oleh Cha, kemudian Handai merangsek maju bermaksud melakukan tipuan tangkapan. Tangan kiri Handai melesat mengincar dagu tapi berhasil dihindari oleh Cha. Boom, pipi Cha terkena sedikit tinjuan dari Handai, lalu Cha memutar sekalian tubuhnya dan boom, counter tendangan keras dilesatkan kena telak ke pinggang Handai membuat beberapa batang rusuknya retak. Mendapat damage itu Handai gemetar kesakitan, namun melihat Cha yang diam saja Handai kemudian berpikir bahwa Cha sudah di batas staminanya. Ia kemudian melesatkan sebuah pukulan keras lalu Handai berhenti seketika. Handai mengingat peraturan di part pertama di mana mentor kalah ketika terkena 3 pukulan efektif. Ia berpaling kemudian meninggalkan Cha Moyul yang sekarang malah duduk-duduk kehabisan stamina. Ting, misi selesai. Kemudian nama Cha Moyul bergema di setiap jengkal tempat pertandingan itu dilaksanakan. Kemudian diperlihatkan Cha yang sudah berada di ruang ganti. Kali ini ia banyak mendapatkan poin dan ketika Cha ingin memilih menaikkan level seni bela dirinya, ia kemudian mendapatkan kejutan. Ia dikejutkan dengan pembaharuan di mana ada quest atas permintaan dari sistem. Pembaruan itu ia dapatkan sebagai bonus karena telah mengumpulkan 300 poin pertama. Di sistem sekarang ada sistem masih challenger. Sistem menanyakan apakah Cha ingin bergabung dan tentu saja Cha memilih ya sebagai jawabannya. Cerita dimulai dengan menampilkan Cha yang sedang terduduk santai di pelantaran depan rumahnya. Ia kemudian memandangi log di depannya. Sistem menunjukkan misi tantangan pertama biaya percobaan 300 poin. Hadiah update skill. Kemudian tanpa pikir panjang Cha kemudian mencoba mengklik challenge. Dan ketika sudah diklik jiwanya masuk ke dalam sebuah tempat virtual. Tempat tersebut persis sama dengan tempat pertandingan. Kemudian sistem menunjukkan lagi level MMA MUC membuat pertarung MMA level C sekejap. Kemudian sistem membuat replika tubuh Cha. Pertarungan antara Cha versus AI kemudian berlangsung. Cha mencoba mengalahkan AI dalam kesempatan pertama ini. AI mencoba dengan segenap usaha mulai dari adu tinju dan jago-jagoan menghindar. Mereka beradu. Pertarungan hanya berjalan 6 ronde. Cha tidak dapat menyarangkan tinjunya dengan benar. Ia malah kalah dengan kuncian choke triangle tanpa sempat melepaskan kunciannya. Jumlah tantangan 1/30. Kembali ke dunia nyata, Cha kemudian memikirkan kenapa dan apa masalahnya. Ia penasaran bagaimana cara mengalahkan AI itu. AI itu seperti tanpa celah. Ia pun kemudian memulai kembali challenge. Kali ini ia kalah di ronde kelima dengan tendangan atas oleh AI. Ia bahkan sampai pingsan. Percobaan ketiga kalah di ronde keempat kalah karena leg hook.
Tantangan ke-10 juga kalah, dan karena tendangan keras, tantangan ke-11 kalah, tantangan ke-14 juga masih kalah. Tantangan ke-15 kalah oleh kuncian, hingga tersisa tantangan ke-30. Kemudian Cha terlihat tampak mengangkat AI itu, lalu membantingnya dan meninjunya sekali. Kemudian menguncinya. Ia pun berhasil menyelesaikan tantangan itu, dan di dunia nyata secara refleks ia kemudian bangkit dari duduknya dan berteriak, "Yes! Berhasil!" katanya, yang kemudian mengejutkan guru yang sedang mengajar di kelasnya itu. Ting, misi tantangan pertama sukses, skill berhasil di-upgrade, evaluasi hasil misi E+. Persyaratan hadiah tersembunyi dibuka. Hadiah tersembunyi 1/3. Tersisa 2 lagi untuk mendapatkan hadiah tersembunyi itu. "Keluar," kata sang guru kemudian, yang melihat Cha masih saja berdiri terdiam setelah berteriak. Cha pun keluar dan mendapat hukuman berdiri depan kelas dengan berpose jongkok. Kemudian Scan memperlihatkan Cha yang sedang menemui Pak Jang. Sambil menuangkan soju, Pak Jang kemudian berujar bahwa tidak ada yang mampu membuat ombak padanya, dan ia adalah ahlinya membuat ombak ke orang lain. "Dan aku membutuhkan angin untuk membuat ombak itu." Pak Jang kemudian mengambil katananya di dekat sana, dan seret, ia mengiris tangannya sehingga berdarah. Lalu ia berkata, "Keluarga tidak selalu berarti kau memiliki darah yang sama. Aku akan menjadi angin bagimu. Bagaimana menurutmu?" kata Pak Jang kemudian. "Kita bisa menjadi keluarga dengan menaruh darah kita seperti ini," kata Pak Jang melanjutkan. Cha kemudian menanggapi ocehan Pak Jang itu. "Kau bersedia menjadi ayah bagiku terlepas dari gelarmu yang kuat, kan? Kurasa itu yang ingin kau coba katakan, Pak Jang. Aku minta maaf, tapi aku masih punya ayah yang masih hidup sampai hari ini, dan aku tidak berniat untuk memiliki 2 ayah. Dan ingatlah Pak Jang, bukankah hubungan ayah dan anak itu lebih spesial dan lebih berharga, bukan cuma diikat oleh tetesan darah seperti ini? Setidaknya jika kau ingin membuat hubungan ayah dan anak padaku, kau harus menggorok lehermu. Jika kau tidak mau, maka Pak Jang, maka hentikanlah berbasa-basi. Langsung saja ke intinya. Aku datang ke sini karena aku tertarik dengan kontrak yang kau berikan dari sekretarismu. Aku sudah membaca isi dari kontrak yang kau kirim melalui sekretarismu itu, dan pada intinya semua itu adalah seperti pil beracun. Seberapa parah kau memperlakukan petarung, Pak Jang, sampai kau bisa membuat kontrak iblis seperti itu?" Kemudian Scan beralih ke tempat gym Pak Jang. Beberapa petarung sedang bergosip dia tentang Cha Moyul yang akan datang hari ini dan telah menandatangani kontrak bersama Pak Jang. Mereka juga membicarakan Cha Moyul itu sedikit curang. Ia dispesialkan oleh Pak Jang, di mana setiap petarung sebenarnya harus magang terlebih dahulu selama 3 bulan sebelum bisa berlatih di gym itu. Beberapa orang di sana langsung benci terhadap Cha yang mendapat perlakuan khusus. Mereka kemudian merencanakan untuk menyambut Cha dan menghancurkannya. Dengan dari tradisi sparring di hari pertama, Cha datang. Lalu benar saja Cha datang dan menyapa semuanya dengan berkata lantang, "Halo semuanya." Tak ada yang peduli dengan salam Cha itu. Ting, layar sistem kemudian muncul menampilkan quest untuk meng-KO anggota gym sebanyak-banyaknya, dan akan mendapatkan 50 poin jika meng-KO, dan jika lawan menyerah akan mendapatkan 100 poin. Cha kemudian tertawa kegirangan. Kali ini ia akan mendapatkan banyak poin lagi. Kembali ke ruangan Pak Jang, masih pada pembicaraan Pak Jang dan Cha yang langsung menyelekit. Pernyataan Cha menyelekit mengenai kontrak Pak Jang yang bisa meracuni petarungnya. Pak Jang kemudian tertawa. "Haha." Ia kemudian berkata, maaf, aku meremehkanmu. Ternyata kau punya otak juga," katanya kemudian. "Kenapa aku melakukan ini kepada mereka? Karena RFC adalah satu-satunya panggung yang bisa menerima mereka. Untukmu mungkin kontrak itu tampak tidak adil. Tapi bagi mereka RFC adalah kesempatan besar dan satu-satunya kesempatan. Baiklah, langsung ke intinya saja. Aku hanya ingin kau mengganti PVV," kata si Cha. PVV itu semacam tiket penontonnya ya guys ya. Bonus dari penjualan merchandise atau hal-hal yang dijual deh intinya. Keuntungan dari sana dan bonusnya ingin dimiliki oleh Cha. Selebihnya sih nggak perlu diubah, kata Cha santai. Pak Jang kemudian menyetujui dengan perbandingan hasil 7/3, di mana Cha akan mendapatkan 70% keuntungan dari hasil penjualan tiket dan semacamnya, sedang Pak Jang 30% dan gymnya. Kembali ke gym, mereka semua kemudian dikumpulkan oleh wakil RFC si Wonki ya guys. Lalu mereka berlatih secara bersama melakukan apa yang diinstruksikan oleh Wonki. Begitu juga Cha langsung ikut berlatih. Setelah pemanasan itu, Wonki kemudian berkata, "Seperti yang kita ketahui, ada orang yang baru bergabung di sini hari ini. Seperti biasa kita harus mengadakan sambutan padanya," kata Wonki. "Mengerti?" tanya Wonki. Dan serentak mereka semua menjawab, "Mengerti." Wonki kemudian melanjutkan, "Kita akan mengikuti peraturan MMA. 1 ronde 2 menit. Ini adalah pertandingan anggota gym melawan anak baru. Kalian semua sudah bersiap kan?" kata Wonki. Kemudian Wonki bertanya kepada Jungso apakah ia sudah menyiapkan sarung tangan, namun Jungso berpura-pura lupa menyiapkan sarung tangan 12 ons.
Wonki kemudian menyuruh menggunakan yang 10 on saja. Jadi bedanya 12 on sama 10 on itu terletak pada bantalan depan sarung guys ya. Semakin kecil angkanya semakin tipis dan serasa nggak pakai sarung tangan gitu ya, alias telanjang tangan. Mereka semua tersenyum karena sebelumnya sudah sepakat akan menghancurkan si Cha kali ini. Kemudian Wonki pun memberi aba-aba sparring akan dimulai. Pertarungan pertama yang melawan Cha adalah Sang Hyuk, kelas menengah RFC peringkat 38. Sang Hyuk kemudian melepaskan beberapa tinjuan yang berhasil dihindari oleh Cha. Lalu ketika Sang Hyuk yakin bisa memojokkannya, ia kemudian ditarik lehernya oleh Cha dan boom, sapuan lutut kena ke arah pinggangnya. Lalu Cha mengangkatnya dan boom, membantingnya dengan keras lalu menindih tubuh Sang Hyuk dan memukulinya bertubi-tubi. Cha kemudian melesatkan sebuah pukulan tipuan yang coba ditangkap oleh Sang Hyuk, namun Cha kemudian memelintir tangannya hingga Sang Hyuk langsung memutuskan untuk menyerah. Selanjutnya Wonki menyuruh Jang So Hyun untuk naik. Jang So Hyun ini adalah peringkat 30 kelas menengah RFC. Senang bertemu denganmu, kata Jang So Hyun dengan tatapan meremehkan. Mereka berdua kemudian bersiap dan boom, So Hyun langsung melakukan sikutan yang berhasil dihindari oleh Cha dan di waktu yang tepat. Lalu Hyun menyerangkan beberapa tinjuan yang ditahan dengan tubuh oleh Cha. Kemudian Cha menarik leher Hyun saat ada jeda dari tinjuannya dan Cha kemudian memegang tangan satunya juga. Cha kemudian akan membanting Hyun, namun Hyun masih bisa berdiri kokoh dengan posisi sedikit membungkuk dengan kaki yang melebar. Cha kemudian menghujamkan beberapa pukulan ke arah perut Hyun dan lagi beberapa pukulan keras menghujam perut dari Hyun, membuatnya terdorong hingga di pojokan. Sebuah tinjuan melayang dari Hyun dan tidak mengenai Cha. Cha kemudian menarik leher Hyun lagi sambil menendang pahanya dan Cha menjatuhkan diri lalu mengunci tangan Hyun. Cha kemudian melepaskan kunciannya sebentar dan seret. Kini tidak hanya lengannya, bahkan kepalanya terkena kuncian kaki Cha. Itu kemudian membuat Hyun menyerah dan pingsan. Melihat pertarungan itu, beberapa orang di gym menjadi ketakutan karena Cha seakan tanpa ampun. Begitu pula Wonki yang pernah dikalahkan oleh Cha. Menyadari Cha berkembang lagi membuatnya sampai berkeringat dingin. Dari belakang Wonki kemudian seorang datang dan berkata akan melawan Cha. Namanya adalah Bae Nam Yun, RFC kelas menengah rank ke-33, yang kemudian memasuki ring dan coba memancing Cha dengan berujar, "Kau jago memukul kah?" "Ya, tapi aku yakin kalau skill boxingmu bukan apa-apa dibandingkan denganku," katanya kemudian. Cha yang mendengar itu kemudian tersenyum santai, ada samsak baru nih. Bae kemudian melesatkan 2 pukulan dan ditepis oleh Cha menggunakan bahunya. Dan ketika Bae melesatkan sebuah pukulan keras, boom, pipinya yang malah kena pukulan terlebih dahulu, ia kemudian ambruk seketika. Wonki kemudian memanggil Hyojin untuk selanjutnya melawan Cha. Wonki yang sudah emosi melihat beberapa orang sudah tumbang dengan mudah. Wonki kemudian menyuruh Jin untuk melakukan segala cara dan melupakan etika sparring dan kalahkan Cha, katanya kemudian. Jin kemudian dengan percaya diri menyetujui hal itu dan mulai memasuki ring. Boom, sebuah tinjuan keras menghujam ke perut Jin membuatnya tersentak. Tendangan dari Jin melesat namun tak mengenai Cha. Itu adalah oblik teknik dan lanjutannya adalah feint. Sebuah tendangan sekali lagi melesat dan telak mengenai Cha. Lalu Jin menghujamkan tendangan selanjutnya ke arah perut Cha dan Cha mencoba menahannya dengan kedua tangannya. Dan Jin kemudian menjulurkan tangan lengannya mencoba menjangkau Cha dan saat Jin memegangi bahu dari Cha, boom, muka Cha disundul dengan keras oleh Jin. Cha kemudian tersungkur memegangi mulutnya yang kena sundul. Lalu melihat ke atas di mana Jin sudah meloncat dan akan menghujam tubuh Cha. Cha kemudian berguling menghindari teknik itu. Cha kemudian dengan cepat merangkul tubuh bagian bawah Jin dan mendorongnya ke arah dinding. Saat sampai di sudut, Cha kemudian memegangi kepala Jin dan boom, sapuan lutut kemudian mengenai pinggang Jin membuatnya sampai meringis. Saat itu Cha kemudian mengangkat Jin dan boom, Cha membanting keras Jin membuatnya terhenyak sebentar. Lalu beberapa orang masuk ke ring memegangi kerah dari Cha. Mereka memaki Cha yang memakai teknik bantingan slam yang dilarang dalam kondisi sparring. Dengan santai Cha kemudian memelintir tangan orang itu yang memegangi kerahnya tadi ya guys ya, sambil menjelaskan kenapa aku tidak boleh melakukannya. Elbow, oblique, eye pokings, dan bukankah sesi sparring ini diadakan untuk menyiksaku? Kenapa aku tidak boleh melakukan teknik yang kalian gunakan untuk menyerangku? Katanya kemudian membuat beberapa orang di sana langsung kicap tak bisa membantah. Dan dengan muka pada Cha berujar, "Jika kau ingin aku mati, maka bersiaplah untuk mati juga," katanya kemudian membuat semua orang bergidik ketakutan. Sambil melepas orang yang dipelintirnya kemudian Cha menekankan, "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hanya seperti katak dalam tempurung dan ingin berdiam diri di oktagon ini saja? Hah? Sampah!"
Apakah pertandingan sparring ini sudah selesai? Kalau begitu Wonki, naiklah ke sini, jadilah lawanku. Aku akan menghancurkanmu, kata Cha. Kemudian, tatapan Cha yang beringas membuat nyali dari Wonki langsung ciut. Ia berkeringat dingin setelah menyadari bahwa Cha tak bisa diremehkan begitu saja. Ia pun kemudian pergi dengan dalih akan mengakhiri pesta penyambutan ini, dan karena sparring sudah berlangsung terlalu lama. Namun beberapa kroco yang rekannya dikalahkan masih memujuk Wonki untuk membalaskan mereka. Namun Wonki sudah terlanjur kalah mental. Ia pun kemudian menyuruh semua orang berubah. Lalu dari kejauhan Cha kemudian menggerakkan mulutnya dengan berkata, pengecut. Hal itu sontak membuat Wonki kebakaran jenggot, namun dia masih tak bisa apa-apa melawan Cha karena dirinya masih merasa cedera. Dia pun memilih pergi. Di malam harinya Wonki kemudian datang ke kediaman Pak Jang. Di sana ia merengek bak bayi yang baru saja dibuli. Ia kemudian memohon untuk Pak Jang mengatur sebuah pertandingan mempertemukan Cha dengan dirinya untuk kembali mengambil harga dirinya yang waktu di event sebelumnya dihancurkan oleh Cha. Tadi ia merasa sakit hati saat dikatai pengecut, dan juga karena sebentar lagi cederanya sembuh, jadi dia merasa percaya diri ketika cederanya sembuh bisa mengalahkan Cha, dan publik harus tahu itu. Pak Jang kemudian menenangkannya dan berjanji untuk membuat pertandingan antara Wonki melawan Cha. Namun jauh di dalam hati Pak Jang, ia bahkan hanya memanfaatkan Wonki sebagai batu loncatan Cha. Dia menganggap Wonki tak lebih bak sampah yang akan segera dibuang karena sudah tidak berguna. Setelah mendapatkan apa yang diinginkannya, Wonki kembali. Kemudian Pak Jang tertawa kesenangan karena ia akan mendapatkan keuntungan besar kali ini. Karena pertandingan antara Cha dan Wonki pasti laris manis akibat apa yang terjadi di event sebelumnya itu. Pak Jang kemudian memanggil sekretarisnya si Wu. Ia kemudian menyuruh Wu untuk menyiapkan pertandingan itu besok sebagai pertandingan tambahan, bukan sebagai main event. Kemudian informasi tersebar. Bersama dengan itu, reporter Hai kemudian mengupload sebuah video tentang Cha dan memberikan narasi Asian Dog. Dia bermaksud memperkenalkan Cha pertarung jenius Asia ke dunia. Benar saja, baru sesaat video itu di-up langsung mendapatkan banyak tanggapan. Salah satunya dari pengamat tinju Ariel Watson. Watson memperhatikan setiap gerakan Cha yang sangat efektif, dan saat Cha mengalahkan Handai dengan tendangan yang memutar waktu itu, ditontonnya kemudian Watson sumringah dan berujar, "Aku menemukannya," katanya kemudian. Cerita dimulai menampilkan Cha yang sedang makan bersama dengan Yeonmi. Mereka berdua makan bersama sambil bercengkerama. Yeonmi sedikit agak manja gitu guys ya. Yeonmi menggoda Cha, namun Cha dengan sadisnya jual mahal. "Apa kau tidak suka bersama denganku?" tanya Yeonmi. "Tidak," jawab Cha singkat. "Apa kau tahu ada banyak orang yang ingin bertemu denganku?" kata Yeonmi kembali. "Nggak tahu," jawab Cha singkat lagi. Sadar bahan pembicaranya akan cepat habis jika begini, Yeonmi kemudian mencoba membahas videonya yang dinotis sama orang luar negeri. Ia juga bahkan marah kepada Pak Tua itu karena beberapa videonya disebarkan begitu saja oleh orang tua itu. Kemudian Yeonmi mengklik link video yang dikirimkan orang tua itu mengenai videonya yang disebar. Dan beberapa channel luar kemudian diperlihatkan, salah satunya adalah channel Fight Dog Magazine. Yeonmi kemudian memperlihatkan itu ke Cha. Lalu Cha kaget karena videonya tentang dirinya dikomentari oleh Watson. Cha kemudian menyuruh Yeonmi menghubungi Watson melalui live chat. Dan setelahnya Watson menyatakan keinginannya untuk mewawancarai Cha. Mendengar itu dari Yeonmi, Cha kemudian hanya tersenyum. Di gym Pak Jang yang dikelola oleh Wonki, para petarung kemudian bergosip tentang Cha yang sudah diwawancarai oleh Watson. Bukan hanya Watson, bahkan Dave, presiden UFC, juga mewawancarai Cha. Mereka kemudian merasa iri terhadap pencapaian Cha yang terkesan sangat singkat itu. Kemudian Cha datang ke gym, lalu Cha diberhentikan tepat di depan pintu masuk oleh Wonki. Ia bermaksud mempermalukan Cha. "Dasar brengsek, kenapa kau kesini?" katanya. Petarung dari RFC memberikan interview eksklusif tanpa izin dari Pak Jang. "Apa kau tidak tahu itu melanggar kontrak?" Dengan santai kemudian Cha membalas pernyataan Wonki itu. "Hal tersebut tidak tertera di kontrakku." Wonki masih kukuh. "Kau ini bicara apa? Standar kontrak RFC itu kau harusnya tahu." Itu kata Wonki mencak-mencak. Namun Cha kemudian meluruskan bahwa standar, Apa aku terlihat selevel denganmu sepertinya? Kontrakmu dan kontrakku berbeda, jawab Cha kemudian. Mendengar itu Wonki semakin emosi. "Aku tidak menerima hal ini." Kemudian Wonki yang tidak bisa melawan fakta bahwa kontraknya berbeda mengusir Cha dan tidak memperbolehkannya latihan di gym tersebut. "Hahaha, apa kau takut kepadaku, wakil direktur?" kata Cha kemudian. Perkataan Cha kemudian membuat Wonki memegang kerah baju Cha. Cha dengan santai melepas genggaman Wonki dan berlalu pergi meninggalkan gym seraya berkata, "Sampai jumpa di pertandingan nanti, wakil direktur," katanya kemudian.
Kemudian diperlihatkan Wonki yang sedang melakukan sesi interview dengan reporter Hai, di mana reporter Hai menanyakan kebenaran tentang pengusiran Cha dari gym kepada Wonki. Wonki pun membenarkan hal tersebut dan ia tak peduli Cha akan berlatih di mana. Ia juga memperingatkan dan mengatakan bahwa kali ini adalah pertandingan pribadi di mana ia secara pribadi akan menghancurkan Cha itu. Kemudian setelah interview itu, reporter Hai kemudian berbincang dengan rekan kerjanya. Mereka berdua kemudian memuji interview yang dilakukan Cha bersama dengan Watson. Mereka juga ingin membeli hak siar dari interview tersebut. Sedang untuk orang yang dibicarakan yakni si Cha, ia tampak sedang tertidur di kelas. Teman sekelasnya bahkan bingung dengan tingkah laku yang dilakukan oleh Cha. Sebentar lagi akan ada pertandingan, bukannya menyiapkan malah asik tiduran gitu, pikir teman-temannya. Cha sebenarnya sedang melakukan latihan intens di dalam dunia virtual yang dibuat oleh sistem. Dengan seorang pelatih, Cha tampak bersungguh-sungguh dalam berlatih. Ia bahkan dimarahi karena mengeluarkan suara merintih saat berlatih. Sistem menyediakan protokol pelatihan selama 6 minggu sebelum pertandingan dimulai. Protokol itu dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, opsi sparring, latihan 10 kali. Yang kedua adalah latihan fisik seperti berlari atau angkat beban. Waktu di dunia nyata 5 kali lebih lambat dibandingkan di dunia virtual itu. Setelah selesai melakukan latihan itu, Cha kemudian berjalan menyusuri gang perkotaan menuju rumahnya dan kemudian ia bertemu dengan Choi. Choi kemudian menyapa Cha dengan sapaan khas gangster. Cha yang disapa hanya terdiam tak menjawab, membuat Choi semakin emosi. Sambil menahan emosinya, Choi kemudian mengundang Cha untuk sparring di tempat gymnya. Cha pun menyetujui dan mereka pun akhirnya menuju gym yang dikatakan oleh Choi itu. Cha sebenarnya malas meladeni cecunguk seperti ini, namun untuk mengetahui hasil dari latihannya selama ini, dia pun menyetujui permintaan sparring ini. Dan sesampainya di gym, ia kemudian disambut oleh atlet Seok Jiwon, atlet RFC peringkat ke-8 kelas berat. Jiwon kemudian menjelaskan bahwa masih ada yang mengganjal di antara Choi dengan Cha. Dia kemudian menyarankan bahwa masalah dendam harus diselesaikan dahulu di atas oktagon. Cha tidak peduli tentang itu, ia hanya ingin ngetes kemampuan fisik barunya setelah latihan berat. Jiwon pun kemudian memuji Cha yang tak peduli dengan dendam. Jiwon kemudian menyarankan Cha untuk pemanasan terlebih dahulu. Ia membebaskan Cha untuk memakai gym ini untuk pemanasan. Cha kemudian menyatakan ia tak peduli dengan pemanasan, langsung saja dengan pertandingan sparring katanya. Jiwon pun setuju dan menyuruh Choi memasuki oktagon untuk memulai sesi sparring itu. Setelah mereka berdua bersiap, Choi kemudian melakukan pukulan dan mudah saja dihindari oleh Cha. Pukulan kedua Choi pun hanya menerpa kehampaan saja. Kemudian beberapa pukulan Choi melesat dan masih bisa dihindari oleh Cha. Sekali lagi Cha berhasil menghindari pukulan Choi. Dan tanpa lelah Choi kemudian akan melesatkan pukulan, namun Cha dengan cepat mendekat dan memeluk Choi. Choi kemudian mencoba mengangkat Cha, namun ia terkekeh karena dengan kokoh Cha bertahan. Lutut Cha kemudian melesat menumbuk pinggang Choi. Sebuah tinjuan melesat dan telak mengenai Choi kembali. Choi yang emosi lalu merangsek maju dan leher Choi kemudian dikunci menggunakan lengan Cha. Lalu Cha kemudian menindih Choi dengan beban tubuhnya, membuat Choi tak memiliki pilihan lain selain harus terjatuh melantai. Lalu dengan sangat cepat Cha berputar arah searah dengan tubuh Choi dan dengan kuat kemudian mengunci leher Choi. Choi berusaha bangkit dengan sisa tenaganya. Tubuh Choi terjatuh dan di saat itu pula Cha melepaskan kunciannya dengan sengaja. Cha memberikan Choi kesempatan untuk membalas dendamnya sekali lagi kepada Cha. Choi yang merasa diremehkan tak terima senang dengan perlakuan itu. Ia menggertakkan giginya kuat-kuat lalu dua buah pukulan tak dapat mengenai Cha. Kemudian sesaat mereka berdua bertatap mata, lalu Cha berbalik dan meninggalkan Choi. Choi yang semakin tak terima kemudian melesatkan sebuah pukulan ke pipi Cha. Yang kena pipinya sebenarnya yang diincar adalah kepala belakang Cha. Jiwon kemudian masuk ke dalam ring dan menanyakan apakah Cha baik-baik saja. Ia kemudian memarahi Choi yang memukul ketika lawan sudah berbalik membelakanginya. Cha kemudian mantap Jiwon dan memintanya turun dari ring. Ia akan meluruskan masalah ini sendiri di atas ring. Saat matanya ditatap Cha, Choi kemudian berkeringat dingin. Sebenarnya Choi ingin memukul bagian kepala belakang Cha, namun Cha masih sempat menghindarinya sehingga yang kena adalah pipinya. Bukankah sebaiknya kita berhenti saja, kata Choi yang panik. Kau yang berbuat, maka kau jugalah yang harus bertanggung jawab, kata Jiwon memarahi Choi dan menyetujui pertandingan dilanjutkan. Jiwon kemudian meninggalkan mereka berdua untuk menyelesaikan masalahnya. Lalu Cha dengan tatapan intimidasi bergerak maju, membuat Choi semakin panik. Saking paniknya Choi melesatkan sembarangan pukulannya dan mudah saja dihindari oleh Cha. Sebuah pukulan lanjutan dari
Choi dihindari oleh Cha dan Cha masuk ke area bawah pukulan Choi lalu boom dengan sekuat tenaga Cha menghantam perut Choi. Boom, hantaman selanjutnya mengarah ke dagu Choi membuatnya langsung mendongak. Cha kemudian mengangkat tubuh Choi yang sempoyongan itu lalu boom, sebuah sapuan lutut Cha mengeksekusi perut Choi. Cha kemudian mendorong Choi lalu boom, pipinya kemudian melayang begitu saja oleh tinjuan Cha. Boom, sapuan tinjuan keras langsung menonjok mukanya membuat muka Choi seperti masuk ke dalam. Lalu dengan cepat Cha merangsek dan boom, kakinya bersarang di leher Choi. Dan saat Cha akan melakukan tinjuan lanjutan, tinjuannya itu ditangkap oleh Ji-won. Ia merasa kasihan terhadap Choi yang bahkan di pingsannya ia tidak bisa terjatuh melantai. Cha kemudian meninggalkan Ji-won dan Choi. Sementara diperlihatkan Won-ki bersama dengan anak buahnya sedang menonton pertandingan Cha melawan Choi. Won-ki kemudian mengupload video sparring itu tapi hanya pada bagian Cha yang menghajar Choi tanpa ampun itu di ronde kedua. Video itu kemudian menjadi viral dan membuat beberapa orang yang menontonnya mencap Cha tidak mengetahui aturan sparring di oktagon. Beberapa juga yang berkomentar bahwa Cha tidak manusiawi walaupun ia dilawannya adalah gangster, tetap saja menghunuskan tinjuan membabi buta seperti itu bisa berakibat fatal pada lawannya. Won-ki kemudian merasa senang reputasi Cha bisa diturunkan dengan hal sepele seperti ini. Lalu saat Won-ki masih merasa senang akan hasilnya ditanya, ternyata ada yang mengupload video penuh kenapa sampai Cha menyerang Choi begitu ganasnya. Sementara di tempat tidurnya, Cha bersikap bodo amat terhadap video editan dan beberapa komentar yang mencoba menjatuhkannya. Ia kemudian terkejut ketika melihat video full lainnya yang bahkan dirinya tidak tahu ada orang yang merekamnya secara diam-diam. Dan ternyata saat ia mengingat kejadian di gym itu, ia sempat diikuti oleh dua orang anak-anak yang memuji Cha ketika ia baru saja keluar dari gym. Para anak itu kemudian mengatakan bahwa mereka melihat Cha mengalahkan Choi dengan mantap. Hei, Cha kemudian memberikan kedua anak itu tanda tangannya. Dan di komentar video full bertebaran orang yang kini menyalahkan Choi atas aksi penyerangan tersebut, yang menyerang dari belakang dan seakan mengincar bagian belakang kepala Cha. Kemudian di hari berikutnya konferensi pers pun dilakukan di pihak RFC untuk dua petarung yang akan bertarung nantinya, yakni Cha versus Won-ki. Salah satu jurnalis barat bernama John Selby kemudian menyatakan dia terkesan dengan video Cha mengalahkan Choi yang menjadi viral itu. Ia pun bertanya kenapa harus ada video diedit. Bukankah itu video yang tidak menguntungkan bagi Cha? Cha kemudian berujar kepada penerjemah, "Gak usah diartikan, aku akan menjawabnya secara langsung," katanya. "Itu adalah perang mental untuk menjatuhkanku, tapi kurasa itu tidak berhasil." Beberapa reporter memuji kemampuan bahasa Inggris Cha yang sangat fasih. Bahkan John juga terkesima dengan kemampuan berbahasa John. Sementara di pihak Won-ki, ia merasa kesal Cha mendapat segala pujian di kesempatan itu. Ia bahkan meremehkan, apa bagusnya menguasai bahasa asing seperti itu, kau hanya perlu bertarung dan aku akan menghancurkanmu kali ini, kata Won-ki di dalam hatinya. Kemudian beberapa reporter saling berebut yang bertanya kepada Cha, membuat Won-ki semakin geram seakan dirinya seperti patung di sana tanpa mendapat banyak sorotan. Ia pun kemudian menggebrak meja dan mengambil mikrofon lalu berujar, Cha Moyul. Kurasa kalian terlalu penasaran dengan orang itu. Aku bisa merasakan betapa berpengaruhnya video yang viral itu. Bagaimana dia dibully, bagaimana bisa menjadi real fighter, kenapa bahasa Inggrisnya bagus, dan bla 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 bla. Dan sepertinya kalian semua melupakan dan tidak tertarik dengan pertandinganku dengan orang itu. Kan kemenangan pertandingan itu akan menjadi milikku, camkan itu, katanya. Kemudian langsung ditanggapi oleh Cha. Hahaha, apa kau tidak tahu atau bodoh kenapa mereka tidak tertarik dengan pertandingan ini? Itu semua karena semua orang sudah tahu hasil akhirnya akan bagaimana nantinya. Halo semuanya, kalian harus melihat ketika aku mencekik leher Chai Won-ki, kata Cha. Kemudian Cha mencoba mengingatkan Won-ki tentang guillotine choke saat di pertarungan sebelumnya di mana Won-ki kalah melawan Cha. Mendengarkan itu Won-ki kemudian mengamuk, bajingan, apa kau lupa akulah top dog di segala pertandingan, katanya kemudian. Hohoho, aku juga bisa melakukan itu, kata Cha memprovokasi. Bukankah aku adalah underdog? Kau ini hanya banyak bicara. Banyak sekali bacotmu, katanya. Apa harus kupotong sekarang lehermu? Ayek Cha kembali lagi. Cha juga menjelaskan terima kasih karena mengedit video dan segala tindakan bodohmu itu yang malah mengantarkanku menuju tangga tertinggi seperti ini. Hahaha, kata Cha lagi. Hal itu sontak membuat Won-ki tak tahan lagi. Ya, kemudian mencoba merangsek ke arah Cha namun aksinya dihentikan oleh seseorang di sana.
Hari pertandingan pun akhirnya datang. Diperlihatkan reporter Hai sedang berada di bangku penonton, sedang mengobrol dengan rekan kerjanya. Di sana mereka mengeluhkan susah sekali mendapat tiket. Bahkan yang VVIP saja langsung ludes hitungan menit. Sang pembawa acara kemudian memeriahkan pertandingan dengan memperkenalkan kedua petarung. Di sudut merah ada MC kita, Cha, pemenang Real Fighter RFC yang masih berumur 18 tahun. Di sudut biru ada Chai Won-ki, Top Dog. Mereka berdua pun kemudian memasuki ring dan bersiap untuk melakukan pertarungan fight. Begitu wasit memberi aba-aba, Cha langsung merangsek maju dan tinjuan perdana Cha langsung ditepis oleh Won-ki. Dagu Cha terkena tinjuan keras dari Won-ki. Setelah berhasil mengenai Cha, Won-ki bergerak menjauh untuk menjaga jarak. Tinjuan cepat Cha kemudian masih bisa dihindari oleh Won-ki. Pipi Cha terkena lesatan pukulan Won-ki kembali. Dan dua tinjuan lanjutan dari Won-ki ditahan menggunakan lengan atas Cha. Dan boom, muka Cha kembali menerima damage dari tinjuan Won-ki. Namun itu bukanlah apa-apa bagi Cha. Ia memiliki kemampuan fisik tingkat dewa dan pelatihan dalam dunia virtual membuat fisiknya semakin kuat. Kemudian Won-ki melesatkan beberapa jab ke Cha dan itu memukuli tubuh Cha. Won-ki berpikir Cha akan maju dan melesatkan tendangan yang langsung akan ditangkap oleh Won-ki nanti. Won-ki yang melihat ada kesempatan langsung akan menjatuhkan Cha, lalu ia memukuli Cha beberapa kali sampai KO. Itu rencana Won-ki dan benar saja Cha tampak melesatkan tendangan. Boom! Sebelum sempat dirinya menangkap kaki Cha terlebih dahulu langsung menghantam pinggangnya dengan keras. Cha kemudian melesatkan beberapa pukulan yang membuat Won-ki tersudut ke dinding ring. Won-ki kemudian mencoba keluar dari sudut ring dengan membalikkan tubuhnya, namun dengan sigap Cha melesatkan tendangan keras kembali dan telak mengenai pinggang satunya lagi. Walaupun kesakitan, Won-ki mencoba menjauh dari Cha dan menjaga jaraknya. Dan saat Cha melesat maju dan akan melesatkan tendangan lagi, Won-ki kemudian mencoba memasang tameng tangan di bagian pinggangnya agar tidak terkena pinggangnya. Lalu boom, bukan pinggangnya yang kena, kali ini Cha mengincar betis dari Won-ki dan boom, serangan tendangan keras sekali lagi menghantam Won-ki tepat di mukanya. Boom, tendangan kemudian dilesatkan oleh Cha lagi mengenai betis, membuat Won-ki kebingungan bagian mana yang harus dilindunginya. Boom, kini pipi Won-ki kemudian meleot terkena sapuan Cha. Boom, sekali lagi pinggang Won-ki dihajar oleh Cha. Won-ki kemudian merasa geram akan kurungan yang tak terlihat oleh Cha. Ia melesatkan pukulan lurus, namun boom, tendangan ke arah perut oleh Cha menjauhkannya lagi. Dua tinjuan Won-ki dapat dihindari oleh Cha dengan kecepatannya. Won-ki tak dapat lagi mengenai Cha. Boom, sekali lagi. Kali ini tinjuan Cha melesat cepat ke pinggang Won-ki. Pembantaian sepihak oleh Cha membuat Won-ki tak bisa apa-apa. Boom, pipi kirinya kini terkoyak lagi oleh pukulan Cha, membuat mulutnya seketika memuncratkan darah segar. 3 pukulan beruntun langsung membuat Won-ki tak berkutik, namun Won-ki tak mau menyerah. Ia kemudian melesatkan sebuah pukulan keras lurus dan dapat mudah saja dipatahkan oleh Cha. Boom, sebuah pukulan counter dari Cha langsung menghantam muka Won-ki. Won-ki masih tak mau menyerah, lalu mencoba memperpendek jarak dengan merangkul tubuh Cha. Won-ki kemudian bermaksud untuk mendorong tubuh Cha ke sudut ring. Namun tubuh Cha tidak bisa digeser seinci pun, malah kini Cha yang langsung mengangkat Won-ki dan membantingnya dengan keras dan boom, Won-ki terbaring lalu diduduki oleh Cha. Dan di saat Cha melesatkan sebuah pukulan keras, Won-ki di sisa tenaganya mencoba menangkap tangan Cha, lalu mencoba mengunci leher Cha menggunakan kedua kakinya. Won-ki kemudian menyiringai bahwa Cha sudah kalah kali ini. Namun Cha kemudian mengangkat tubuh Won-ki dan membantingnya dengan keras sekali lagi. Boom! Sesaat Won-ki pingsan dan muncratkan darah lagi. Oke, kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan bahwa manhwa ini sudah mentok ya guys ya. Pasti dilanjutkan lagi begitu chapternya sudah bermunculan lagi ya guys ya. Terima kasih sudah subbreaker. Mimin sudah mendapat 1000 subbreaker berkat kalian semua. Terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian guys ya. Oke, Mimin pamit undur diri dulu. Kita akan lanjutkan beberapa manhwa yang sudah keluar chapter terbarunya lagi ya guys ya. Bye bye, salam Ozas.